Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Asrama Al-Khumaira dengan tema Utlubul Ilma Walau Bisin. Selamat menyaksikan di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Mudah-mudahan malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jumpa lagi bersama saya Ayu Wardani dan teman saya Hilmi dalam acara Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Oke, pada malam hari ini Tadarus Budaya pasti membawakan tema-tema yang sangat luar biasa. Dan begitu pada juga malam hari pada malam hari ini, iya, apanya teman-teman? Temanya adalah Utlubul Ilmi Walau Bisin. Iya, maksudnya artinya apa? Nek gak salah kondole ilmu sampai tok nggone Pak Sin. Pak Sin. Maksudnya ke negeri Cina. Saking pentingnya tentu saja ilmu materi yang luar biasa ini akan kita akan bertadarus bareng bersama siapa lagi kalau bukan dengan Ustazah Khairun Nisa. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Iya. Dan pada malam ini ditemani oleh Mbak Laila. Iya, Mbak Laila. Malam berarti lahirnya malam hari. Nama lengkapnya Lailatul Afgan. Lailatul Afgan. Oh, berarti masih saudaranya sama Afgan itu ya. Lahirnya di Afghanistan. Iya. Oke, mudah-mudahan pada malam ini kita semua sehat ya, Mbak Ayu, yang baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Dan kami ucapkan selamat malam untuk Asrama Al-Khumaira. Mana suaranya? Duh, lemes deh Pak. Oke, luar biasa sekali. Asrama Al-Khumaira ini adalah merupakan salah satu asrama yang berada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Iya. Oke, pemirsa. Tadi penampilannya juga dari Asrama Al-Khumaira ya. Al-Khumaira. Tarian apa tadi? Nirmala. Nirmala, ya. Itu juga jauh itu salah satu aja di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu juga diajarkan kesenian. Jadi
tidak hanya ngaji, tidak hanya menempuh ilmu pendidikan secara formal, tapi juga diajarkan seni dan juga kegiatan yang lainnya. Ya, oke, luar biasa pemirsa. Pada malam ini langsung saja kita ke tema ya Mbak Ayu. Tema kita pada malam hari yaitu utlubul ilma walau bisin. Pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran, apa itu? Maksudnya apa? Oke, monggo Ustazah untuk menjelaskan kepada dan tetap di pemirsa. Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa Persada TV yang ada di studio maupun yang ada di rumah, dan untuk asrama Al-Humaira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan malam hari ini kita dapat masih berkumpul dalam acara Tadarus Budaya dalam keadaan sehat walafiat, dan kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah menunjukkan umatnya dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang, yakni bisyariatul Islam, yaitu agama Islam. Ya, di sini dalam acara Tadarus Budaya kita akan membahas tentang utlubul ilma walau bisin. Apa artinya itu? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ke Cinanya jalan kaki ya Ustazah ya? Ya, maksudnya di sini kita disuruh menuntut ilmu kemanapun, walaupun tempatnya jauh. Jangan jadikan jarak itu penghalang untuk mencari ilmu. Bukan berarti kita kemudian disuruh mencari ilmu ke negeri Cina gitu ya. Tapi boleh juga kan ke sana. Boleh. Ya, boleh saja. Kalau orang Cina sendiri mencari ilmunya harus kemana? Harus ke Cina juga kan. Nggih, monggo dilanjut. Ya kan dulu ketika di zamannya Rasulullah atau di Arab itu kan negara yang paling jauh dari Arab yaitu kan Cina. Makanya disitu dikiaskan kenapa kok walaupun di negeri Cina kenapa kok enggak di Mesir, Amerika atau di Mesir? Kenapa enggak di Madinah gitu ya? Soalnya kan terlalu dekat gitu. Karena itu tempat yang jauh dari Arab. Begitu. Jadi sejarahnya begitu. Ya, terus ilmu itu kan termasuk apa? Al ilmu ahammu minal mal, yaitu ilmu adalah lebih penting daripada harta. Jadi ilmu adalah hal yang paling berharga dibanding dengan suatu apapun. Padahal kalau menurut saya mungkin uang segalanya. Ilmu nomor sekian, yang penting banyak uang. Tapi kalau ternyata kita punya uang banyak, tidak punya ilmu kan juga. Dengan ilmu kan kita dapat bisa mendapatkan uang. Tapi kalau dengan tidak dengan jual ilmu kan ya. Oke, itu sedikit tentang utlubul ilma walau bisin ya. Jadi maksudnya bukan negeri Cinanya, bukan berarti kita harus jangan jadikan jarak itu sebagai halangan. Jadi selagi kita mampu, mari kita tuntut ilmu itu. Menarik sekali. Saya mau ke Mbak Laila. Bagaimana Mbak Laila ini dari mana ya? Saya dari bumi. Oh enggak, alhamdulillah. Dari mana? Dari bumi. Jadi dari bumi terus keluar gitu ya? Yang lain dari planet semua. Kalau saya, alhamdulillah saya lahir dari rahimnya ibu. Alhamdulillah. Tapi sama alhamdulillah juga Meledak ya dari ke bumi. bumi, ya. Ya ini dari bumi terus besok kembali ke bumi. Jangan cepat-cepat dulu. Gitu. Bagaimana Mbak Lela menanggapi tentang utlubul ilma walau bisin ini menurut sampean? Menurut saya itu benar sekali karena saya juga termasuk mempraktekkan kalimat itu. Oh, Anda dari negeri Iya, Cina? saya dari jauh sekali. Di mana itu? Gresik. Oh iya, jangan-jangan Panceng. Jauh. Soalnya dia kan dari sini terus ke Tuban sampai ke Jogja terus muter lewat Surabaya kembali luar ke sini. biasa sekali. Luar Jadi biasa. jarak tidak menjadi halangan ya. Maksudnya begini, meskipun di Gresik juga banyak tempat menuntut ilmu, banyak tempat mondok, tapi
Pilihan beliau hati memilih tetap di sini. untuk mencari Iya, ilmu iya. yang lebih. Jauh. Kan karena ada saya di sini makanya dia ke sini. Oh. Luar biasa sekali. Udah berapa tahun Mbak di sini? Alhamdulillah 5 tahun berjalan. Oh, udah 5 tahun. 5 Jadi- tahun bisa jalan ya. Enggak, luar biasa. Nanti mungkin setelah ini diusir dari sini. Suaranya Sudah pada- lulus Sudah maksudnya. lulus, iya. Itu pemirsa luar biasa sekali ya. Ya selanjutnya kita kembali ke Ustazah Khairun Nisa ya. Jadi ilmu tadi ada yang mengatakan bahwa ilmu itu lebih dari apa? Lebih berharga daripada harta. Ini. Kenapa Sebenarnya gitu? kalau ngomong penting nggak penting ya, pentingan mana sih harta sama ilmu? Di Iya. situ mungkin bisa memberikan pencerahan ke saya karena selama ini yang penting buat saya adalah bekerja dapat uang. Iya. Menuntut ilmu saya rasa di usia seperti saya udah nggak penting lagi. Iya. Bagaimana itu Ustazah? Mencari ilmu kan juga bisa mendapatkan uang. Maksudnya ketika kita mempunyai ilmu, misalnya menguasai ilmu bahasa, baik itu bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lain. Iya. Nah, dengan kita menguasai bahasa, kita dapat mengamalkan ilmu kita dengan cara bekerja ataupun dengan mengajarkan ilmu tersebut. Nah, Iya, dengan iya. bekerja kita juga dapat uang. Nah, tapi kalau uang tidak bisa mendapatkan segalanya. Jadi Saya ada pengalaman Mbak Ayu. oh iya pengalaman pasti tidak enak. Enggak, pas banget dengan yang disampaikan oleh Apa itu? Ustazah Khairun Nisa ini. Jadi dengan contoh tadi ya, misalkan seseorang bisa menguasai dengan beberapa bahasa. Saya lihat ada bahasa tubuh, jadi begini, jadi bahasa tubuh ini. Ini menghasilkan dapat banyak uang. Iya, luar biasa sekali. Pengalaman kecil ya Mas. Iya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, memang ilmu itu penting Iya. daripada harta karena tadi menurut Ustazah ilmu itu bisa mengalirkan kita harta dengan sendirinya. Tapi Namun kalau jangan harta kita tidak punya ilmunya, kita tidak akan tahu harta itu mau dibawa kemana gitu Ustazah Iya, ya. iya. Kayak hubungan kita. Karena kita, Kemana? karena Mau kita kemana? mati yang dibawa kan bukan harta. Maksudnya Bukan harta. walaupun Begitu ya? kita punya harta yang banyak, apakah mati akan bawa harta? Yang dibawa Enggak ya. adalah Saya ilmu sudah kita. pesan Ustazah, kalau saya Nanti mati saya dimasukkan saya semuanya, suruh ya. masukkan. Nggih, Kira-kira ndak- di ndak- sana ndak ada toko gunanya. soto gitu ya, Ndak ada, rawon, ndak ada, bakso, ndak ndak ada ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. لحنا أعشقه ونشيدا دوما أنشده أمي يا لحنا أعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأظل أردده يا لحنا أعشقه ونشيدا دوما أنشده أمي يا لحنا أعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأظل أردده أعشقه وناشدا دوما أرشده أمي يا لحنا 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 أعشقه وناشدا دوما أرشده في كل مكان أذكره وأظل أردده يا لحنا أعشقه ونشيدا دوما أرشده أمي يا لحنا أعشقه ونشيدا دوما أرشده في كل مكان أذكره وأظل أردده
pemirsa yang ada di rumah, tetap bersama kami di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Oke, luar biasa sekali ya. Matur suwun, suaranya merdu banget ya Cak bagus Umi sekali. ya. Itu dari Humairo. Dari Humairo. Humairo artinya kemerah-merahan, tapi ini kok kebiru-biruan ya. Iya, mungkin wajahnya yang Oh, berwarna wajahnya yang memerah, iya. memerah. Di belakang ini memerah semua ini. Oke pemirsa yang ada di rumah, pasti kita penasaran apa sih balik dari tema kita kali ini. Iya. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa ilmu itu lebih berharga daripada harta. Terus kemudian kita akan menggali lagi, kita mengkaji lagi. Ustazah, Ini saya gimana? Kalau- Saya Ya, sebentar. kalau zamannya Rasulullah Iya. ketika memperjuangkan agama Islam yaitu dengan berperang melawan orang Orang kafir. kafir, ya. Tapi kalau sekarang bukan kok perang dengan non Orang- muslim yaitu dengan Iya. menuntut ilmu itu sama dengan berjuang di jalannya Di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Oh, Ta'ala. Jadi jadi ketika kita tidak perlu perang ya. Ya itu perang. Padahal perangnya. itu kameramen mau tak ajak perang semua loh habis ini. Iya. Udah bawa pedang semua. Jadi kalau di zamannya Rasulullah kita mau berjuang di jalan Allah mungkin dengan melawan orang-orang kafir. Tapi Iya. kalau sekarang saya rasa sudah tidak ada orang kafir atau sedikit. Ada sedikit teman ya. tidak begitu memerangi Ah, secara jadi langsung tidak ya. perlu lah kita Perangnya sekarang nggak pakai pedang tapi Nggak mungkin dengan tetap hati kita ya. memerangi dengan ilmu Dengan tadi. ilmu, Iya, makanya luar kita harus biasa menuntut sekali, ya. ilmu. Namun begini Ustazah, jadi hari ini kita sendiri juga kadang kesulitan bagaimana mencari ilmu yang benar dan membedakan ilmu itu apa sih yang harus kita cari, ilmu yang bagaimana. ilmu yang bagaimana. Maaf ya Ustazah ya. Iya, dimaafkan. Kadang-kadang kalau kita contoh bermain judi, kalau kita tidak tahu ilmunya kita tidak bisa main. Apakah ilmu yang seperti itu yang harus kita cari? Itu cari uang loh juga. Atau ilmu yang bagaimana yang harus kita cari gitu. Ya, ilmu yang kita maksud yaitu ilmu agama ataupun ilmu yang mengarahkan kita untuk kebaikan. Ya, Iya. semuanya sebelumnya kita belum mengetahui tentang apapun, ya, agar kita mengetahui tentang ilmu. Ketika kita mau mengerjakan sholat harus tahu ilmunya sholat Iya. itu bagaimana. Harus memenuhi syarat-syaratnya, rukunnya harus tahu. Seperti itu. Jangan-jangan syukur sholat gitu ya. Tanpa Berdiri, ilmu, ya. kemudian Tidak ada rukuk, gunanya. sujud, Tidak ada Perjalanan gunanya. harus ada ilmu. sama aja dengan senam bukan sholat. Iya iya. Mbak Laila sendiri bisa berbagi pengalaman, mungkin ada kesulitan atau apa dalam mencari, Dalam ilmu mencari ya, ilmu. atau terganggu dengan apa gitu maksudnya? Kalau kesulitan insya Allah semua bisa dilampaui kalau kita mau berserah sama Allah. Jadi ya dibuat slow aja. Iya Gila. luar biasa. Ada Aat barangkali kan biasanya usia segitu ya, masih muda kan ya. Nah, ini kadang-kadang godaannya macam-macam loh. macam-macam Pak Ilmi. Hmm. Kadang-kadang lagi nuntut ilmu, ini godaan yang ya sedikit-sedikit. Nuntut ilmu, kadang-kadang ingat pentole di kantin. Atau enak. ketika nuntut ilmu dituntut pacar untuk ya itu macam-macam dia ya ya. Mas ya. Enggak ada ya, artinya enggak ada kesulitan sama sekali. Alhamdulillah ndak ada. Iya, sejauh ini kalau ngomong persen ilmu gak ada persenan ya. Sudah dapat berapa persen maksudnya di sini? Udah banyak sekali. Masih- Apakah ilmu yang ingin jenengan cari sudah didapatkan selama Iya, 5 maksudnya. tahun ini? Masih belum. Masih belum. ya? Masih belum. Bayangkan. Saya sudah membayangkan. 5 tahun belum dapat apa yang dicari. Iya. Apalagi kita tidak mencari. Mencari, ya. Oke, Mbak Ayu, saya mau ke konco-konco teman-teman yang ada di belakang. Ya, monggo. barangkali ada yang bertanya. Monggo langsung berdiri, sebut nama. Oke, Sebut mana? nama 3 kali terus pulang. Iya. Oke, langsung berdiri monggo. Adik-adik dari Al Khumairah. Oke. Antum mic-nya diambil. Oke. Mm-mm. Sebutkan nama. Oke. Waalaikumsalam. Dulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maufiratun Nikmah. Siapa? Siti Maufiratun Nikmah Oke, nggih. Dari mana, Mbak? dari Bancar Tuban. Oh, Tuban ini. Bancar Tuban. Selamat malam, Tuban. Coba dari Coba ada pesan, Tubannya, ada kameranya. kamera. Nah. Cantik. Dada. Bilang ke emaknya, "Mak, aku lihat masuk TV," gitu. Iya. Kesini mencari ilmu juga atau mencari yang lain barangkali? Cari ilmu. Oke, monggo yang ditanyakan langsung.
bagaimana jika kita ingin sekolah jauh tapi orang tua kita tidak meridhoi? Bagaimana kita ingin sekolah jauh tapi orang tua tidak meridhoi? Karena mungkin anak kesayangan gitu ya, anak mama gitu. Atau belum tahu ada utlumul ilma walau bisin. Ditahan. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang lumayan luar masuk biasa. TV. Dari Tuban ini jauh sekali. Ini mengamalkan sudah jauh loh. Dia kan dari Banjar ke sini itu sudah jauh. Apalagi jalan kaki. Jangan-jangan dia tidak diizinkan orang tuanya ke sini. Iya. Tapi Mbak, halo. Mana? Tapi diizinkan ya sama orang tuanya ya? Oh iya. Ini pertanyaan untuk temannya, kan dia punya teman di rumah. Jadi koncoku arep tak jak mondok tapi Tapi nggak boleh sama orang tuanya. Oke, monggo langsung Ustazah dijawab nggih. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana ketika ingin belajar di luar setelah itu jauh tempatnya tapi orang tua tidak mengizini. Ya, ketika kita mau mencari ilmu harus mencari ridho dulu dari orang tua. Kan ada hadis bahwa ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ketika kita mau melakukan apapun itu harus mendapatkan ridho dari orang tua. Ketika orang tua kita ridho berarti Allah juga ridho. Nah, ketika kita ingin belajar yang di tempat jauh ternyata orang tua tidak mengizini, ya mungkin di tempat yang dekat itu lebih bermanfaat bagi kita. Iya. Cuman kadang Ustazah ketika jenenge bocah ya, namanya anak iku ketika gak lerono ya wis gak sekolah. Jadi ini kan kadang-kadang memaksa. Aku gak oleh sekolah rono, aku gak sekolah. Itu cerita, maksudnya pengalaman pribadi seperti itu ya. Kalau saya ndak dibiarkan aja kemana, malah orang tua syukur pergi sing adon. Iya, kadang ada juga kan Ustazah anak yang seperti itu ya. Ini cara kita embujuk atau gimana kan kadang-kadang malah enggak mau sekolah. Bagaimana caranya kita ngomong ke orang tua atau mungkin sikap orang tua, mungkin ada orang tua yang punya anak rada bandel gitu. Sikap orang tua ini harus seperti apa, monggo? Ya mungkin anaknya dikasih pengertian, kalau enggak gitu orang tuanya. Mungkin ketika ada biasanya anaknya ingin mondok tapi ternyata orang tua tidak mengizini. Nah, sebenarnya kan mondok itu kan lebih baik daripada kita di rumah. Ketika belajar di tempatnya dekat mungkin banyak main-mainnya. Nah, terus bagaimana? Mungkin orang tuanya itu perlu dikasih pengertian dari orang lain atau bagaimana? Sehingga atau syukur-syukur malam ini nonton ya. Atau mungkin Ustazah ngasih pengertian ke orang tuanya monggo. Mungkin orang-orang karena kan belajar di tempat yang jauh itu kan lebih bermanfaat. Ketika tempatnya lebih jauh berarti pahalanya juga lebih banyak. Rezekinya yang di rumah juga lebih nambah mungkin ya. Kayak teman saya Ustazah kan ada pengertian kalau kita sholat Jumat lebih jauh itu pasti pahalanya lebih banyak ya. Ini sholat Jumatnya ini orang derajat ya. Jalan ke Surabaya. Tapi sholat Jumatnya sana di daerah Pancong Gresik sana. Jalan kaki Ustazah. Nyampe sana udah selesai buyar. Takdir, yang penting udah dapat pahala. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Jadi sebagai orang tua, pertama ini ada dua poin ya. Yang pertama sebagai anak harus mengerti, harus sesuai dengan izin dan kehendak orang tua. Tapi sebagai memaksa. Orang tua juga jangan ngotot ya. Nanti kita harus juga pengertian terhadap anak. Betul. Jadi mungkin anak-anak yang ada di rumah yang ingin mondok mungkin bisa ngomong secara halus dengan orang tuanya, bilang apa sih keutamaan kita kalau mondok, apa keutamaan kita kalau kita menuntut ilmu lebih jauh, dan mudaratnya apabila kita menuntut ilmu dekat. Mungkin mama misalnya kalau saya tidak mondok mah, pergaulan di rumah ini sangat bebas. Merusak sekali, aku takut mah. Oke, luar biasa sekali. Mbak Laila, sampean kan ini pengalaman pribadi jauh, ya. Orang tua seperti apa ini? Sampean ini terpaksa dibuang ke sini atau memang niatnya jenengan yang ke sini? Atau saking kepengin mencari ilmu? Orang tua yang nyuruh, nduk nang mondok. Di mana omah yo ngurusoi di rumah. Turu gak jelas. Pitik tangga maksudnya. Enggak ya. Wis nduk nang mondok timbangan iku di omah tambah selak njaluk rapi. Gitu. Jadi kehendak orang tua ya. Kehendak ini orang tua dan saya juga mengiyakan. Mondok kan juga banyak manfaatnya daripada madharatnya ya kan. Sebelum ke sini sekolahnya di mana? Maksud di SMA atau? Sekolahnya saya di Sanawiyah. Oh, basisnya udah basis Sanawiyah ya. Jadi mungkin ingin diperdalam lagi. Di sini. Mungkin ini orang tua, mungkin ini
orang tuanya Mbak Laila bisa jadi tauladan untuk orang-orang tua yang ada di rumah iya. sana, bahwa sebenarnya anak ke pondok pesantren itu akan lebih mendapatkan ilmu dunia dan akhiratnya ketimbang ilmu agama, ya. akhirat, ketimbang di rumah mungkin kalau orang tua tidak bisa mengawasi secara penuh, iya, anak pasrah nang pondok. pasrahkan ke pondok. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk mbak-mbak dan ustazahnya dan juga kalian. Luar biasa sekali. Satu lagi Mbak Ayu. Oh, satu lagi. Monggo, langsung. Ada pertinyiin? Ini dari Tuban, mungkin dari baratnya. Iya. Berdiri Mbak ya? Iya, berdiri. Iya. Oh, sudah berdiri? Oh, maaf. Oh, sudah. Iya. Iya, ya ulangi. Mic-nya di nyalakan. Aduh. Cedik. Ke atas. Enggak, ya langsung. Sebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ganti mic. Iya, pinjam mic. Sini Mbak, sini. Ayo jalan ke sini. Oke. Namanya siapa? Nadia Afifah Ida. Nadia Afifah Ida. Kalau panggilan akrabnya Nadia Vega ya. Lihat ke kamera biar maknya tahu. Hadapnya ke kamera aja Mbak ya. Apa yang ditanyakan? Lebih didahulukan yang mana, menuntut ilmu atau merawat orang tua? Ini pertanyaannya mengharukan. Lebih utama mana, merawat orang tua dan menuntut ilmu. Oke. Sudah itu aja? Terima kasih, malu-malu. Terima kasih, luar biasa. Loh, dari mana tadi Ndok tahu? Oh iya, dari mana Mbak? Dari Lamongan mana? Jauh loh Lamongan itu. Lamongan mana? Kan jauh, Lamongan. Iya. Kembang Bau ya. Kalau saya alhamdulillah saya dari Lamongan, tapi kembang kaki. Kembang bayang. Kalau jenengan Kembang Bau saya kakinya. Oke, terima kasih adiknya tadi, pertanyaan luar biasa ya. Ini ya memang kadang-kadang menjadi pro dan kontra dan dilema sebagai seorang anak Ustazah. Iya. Ketika mungkin orang tuanya membutuhkan dia untuk Perawatan, merawat, ya mungkin orang tuanya sakit, udah sepuh atau mungkin sakit gitu ya. Cuman kasihannya di usia yang sebelia itu dia harus merawat. Berpikir seperti itu. Saya kok jadi lebay ya? Enggak apa-apa. Bagaimana Ustaz tadi yang mana yang harus didahulukan? Karena kita lakukan keduanya mungkin agak berat. Agak berat, betul. Ya mungkin ketika ada orang tua, semuanya orang tua kita sakit ataupun sudah tua, sehingga butuh perawatan ataupun butuh bantuan seorang anaknya cuma satu, yang lain tidak ada. Jadi satu usia sekolah lagi, masih umur 15-an lah. Ya berarti kan kita harus mengutamakan orang tua kita dahulu. Oh, harus mengutamakan orang tua dulu. Tapi kita ketika di rumah sambil merawat orang tua juga bisa belajar. Nah, belajar itu kan tidak harus di tempat yang jauh. Formal ketika juga lihat ya. dulu keadaan di sekitar kita. Ketika orang tua kita juga butuh anak, berarti anak juga harus wajib merawat orang tua. Dan menuntut ilmu kan juga wajib. Berarti kita juga harus mencari ilmu tersebut di tempat yang dekat. Oke. Jadi seperti sebuah syair puisi. Berdiri, bisa berdiri mungkin. Ilmu itu tidak harus dicari secara formal, tapi daun-daun yang bergoyang pun juga bisa memberikan ilmu ke kita. Tepuk tangan. Iya, itulah sepenggal puisi yang cukup menginspirasi. Jadi kita harus mendahulukan orang tua, merawat orang tua ya. Nanti birrul walidain tadi. Jadi meskipun di tempat yang dekat, bukan berarti kemudian kita disuruh merawat orang tua, ya wes ngerawat aja, kita tidak mau nuntut ilmu ya. Mencari ilmu itu tidak benarnya benar. Yang penting kan saya sudah dapat surga, saya sudah merawat orang tua. Nah, tapi kan ketika belajar kan diharuskan ketika pada waktu kecil atau waktu muda. Jadi terus kapan lagi kita belajar kalau contoh tidak Ustazah, di waktu kecil ada anak yang mungkin tidak sempat untuk belajar ngaji. Misalnya sampai huruf alif itu tidak tahu kalau alif itu tegak. Dikira ya. Atau satu. Dia tidak pernah belajar ngaji karena memang setiap harinya mungkin ini terjadi dilema di anak-anak yang ada di pelosok desa. Mereka harus setiap pagi membantu orang tua ke sawah mungkin, kemudian pulang sekolah dia harus kembali ke sawah untuk mengambil ternaknya,
Jadi dia tidak sempat untuk mengaji. Lah, kalau mau ketika menuntut ilmu bisa dekat. Nah, ketika udah dewasa itu kadang-kadang orang bilang gini, kamu udah nggak ngaji, udah terlanjur, malu lah belajar ngaji kalau udah seusia saya misalnya. Iya, padahal kalau nggak bisa ngaji malu-malu ini ya. Jangan jadikan usia itu sebagai alasan untuk tidak belajar. Iya. Kan malu Ustazah, masa seusia saya belajarnya alif, ba, ta. Sama kok bantah terus sama nih gak ngaji dah. Walaupun sudah tua, kan masih usia 20 atau 30 kan berarti itu sebenarnya masih muda dibanding dengan yang penting usia masih 70 bernafas ya Ustazah ya. Kapanpun ketika kita masih masih hidup berarti bisa ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Iya. Ustazah enak ya caranya jawab. Ngomong gini, meskipun usia 20-30 itu kan lebih muda daripada 50. Ya iyalah. Iya, saya mau ke Mbak Laila nih, Mbak Laila. Sekarang umur berapa? Coba tebak. Pasti kalau umur 71. Kalau enggak 24, 42 lah. 20 tahun. Oh 20 tahun. Loh, masih muda ya? Oh tak kira sudah 40 tahun. Iya. Enggak, maksudnya ada enggak target khusus sampai usia berapa gitu harus mencari ilmu mungkin? Kalau sudah sampai sekian umurnya saya sudah nggak mau cari ilmu misalnya. Iya, atau bagaimana? Saya nggak mau mentarget dalam hal mencari ilmu, biarlah semuanya mengalir seperti air saja. Ilmu itu kan wajib dari lahir sampai kita ke liang lahat. Jadi meskipun nanti menikah pun di situ akan ada ilmu di dalamnya. Maksudnya jadi ilmu formal juga kita harus nyari juga. Ilmu formal itu kan tidak begitu mungkin sampai di waktu kuliah saja. Tapi kalau bisa di dalam biduk rumah tangga pun bisa kita masukkan ilmu formal itu. Iya, bisa seperti dari dedaunan tadi ya. Iya. Contoh anak kita ajari ngaji kan ya ilmu formal, matematika ya kan juga ilmu formal. Jadi mengajarkan ilmu berarti kita tidak akan lupa gitu ya. Itu sambil belajar juga ya. Sambil belajar juga. Seperti itu luar biasa sekali. Oke pemirsa, tadi sudah panjang lebar sekali ya Mbak Ayu ya. Saking lebarnya sampai tubuh saya juga ikut lebar. Terjawab dengan tuntas ya. Mudah-mudahan menjadi solusi untuk kehidupan pemirsa kita yang ada di rumah dan menjadi motivasi ya. khusus agar kita terus menuntut ilmu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Tadarus. Wene ono teken marang wong kang uta. Wene ono mangan marang wong kang luwe. Wene ono busana marang wong kang uta. Wene ono iupan marang wong kang kudanan. Itulah wasiat Kanjeng Sunan Derajat. 4 perkara yang disampaikan pada umat. Sunan Derajat adalah seorang pejuang yang terkenal sebagai seorang dermawan. Sunan Derajat adalah pejuang sejati, menebarkan Islam di bumi pertiwi. Wene ono teken marang wong kang uta. Wene ono mangan marang wong kang luwe. Wene ono busana marang wong kang uta. Wene ono iupan marang wong kang kudanan. Oke, terima kasih. Kembali lagi di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus.
Sepi. Mungkin lupa ya. Saking Saking terkesimanya lupa. dengan suara saya. Iya, coba sekali lagi tetap di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Alhamdulillah sudah ingat. Namanya manusia. Tempatnya salah dan salah hilaf. dan lupa. Itu tadi cuplikan lagunya yang luar biasa, ajaran dari Menehono, Kanjeng Sunan Derajat. ya. Unehono teken marang wong kang wuto. Kalau Iya, tidak salah maksudnya itu ini ajarkan artinya keilmuan ya. ajarkan ilmu kepada orang yang Yang tidak buta. mengetahui Buta ilmu, yang ilmu buta maksudnya. ilmu. Bukan berarti kemudian ada orang buta kita kasih tongkat sebanyak-banyaknya. Balik dikepuk, dipukul lah. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai keilmuan ya. Ini kalau kita sudah berilmu kan kita sudah mencari sampai ke negeri Cina, Sampai Jepang, sampai Hong ada Kong. yang dari Banjar ke Lamongan, dari ke Pondok Lamongan, Pesantren ada yang Sunan ke Gresik ke Derajat. sini ya. Nah, ini Ustazah jadi apa sih kewajiban kita atau orang-orang yang berilmu setelah kita mencari ilmu itu? Setelah mendapatkan ilmu, apa sih yang harus kita lakukan? lakukan gitu ya? Monggo. Ketika ada orang yang sudah mencari ilmu berarti wajib mengamalkan ilmu tersebut. Iya. Ya, ketika semua orang Islam baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu kecil besar maupun sudah tua harus tetap mencari ilmu. Mencari ilmu, Nah, ya. ketika sudah mencari ilmu berarti kita harus mengamalkannya. Karena Iya. ketika kita sudah mencari ilmu, sudah belajar, sudah pandai menguasai ilmu apapun, ternyata kita tidak mau mengamalkannya atau tidak mempraktekannya. Karena diumumkan ketika ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan atau mempraktekannya, maka diumumkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ora aku iku Pohon yang tidak tidak berbuah. Oke. Jadi harus diamalkan. Teman banyak sih dari kita ya mungkin kesulitan cara Sekarang mengamalkan fenomena ilmu. yang Iya. ada pada masyarakat kita sekarang, Ustazah, bagaimana Ustazah menyikapi dengan hal ini? Di masyarakat kita banyak sekali orang menuntut ilmu, kemudian sudah dapat ilmu, Iya. kemudian dia akan mengamalkan ilmu kalau fulusnya gede misalnya. Jadi ilmu itu Misalkan ngajar gitu ya, diajar. saya mau mengamalkan. jadi misalnya saya sudah mendapatkan ilmu dari sana kan kemudian bayar. saya kan dapat Iya. ilmunya bayar. Jadi kalau mau minta ilmu saya bayar dong misalnya. Bagaimana dengan fenomena seperti itu, Ustazah? Boleh nggak sih? Apa boleh begitu? Ya sebenarnya ilmu itu bukan kok langsung ketika kita mau belajar harus dikasih syarat. Kamu mau Iya. belajar harus Bayar. bayar berapa? Sebenarnya itu, Wani piro? ya itu sebenarnya tidak boleh. Ketika kita berani mempunyai ilmu berarti harus berani mengamalkannya. Jangan sampai itu sama saja dengan menjual ilmu. Beda lagi kalau kita Lebih hina dari Ya. menjual diri ya. Iya, soalnya kita sudah menguasai ilmu terus mengamalkannya. Setelah itu orang yang kita ajar memberikan pembalasan. Pembalasan, Ya, mau dikasih iya. uang ataupun dikasih hadiah atau apapun. Nah, berarti kan itu bukan permintaan dari orang yang Iya. mengajarinya. Tapi itu balasan dari Ya, Allah Subhanahu wa taala. Bisa lantaran siapa saja kan. Nah, Ah, mungkin bisa lewat wali santri, wali murid, wali- menang-menang go gula 5 kilo ya. Syukur-syukur yang dari Banjar tadi Iya. setelah panen bawa beras 10 Bawa beras, tak. Mengamalkan itu kan bukan harus diamalkan kepada orang lain, kepada diri sendiri. Diri Itu sendiri. Oh, begitu. Ya Ustazah, lebih-lebih ya. pada diri Soalnya sendiri kita ya. tahu bahwa sabar itu termasuk akhlak yang baik. Berarti Akhlak yang diri kita sendiri harus berlatih sebagai orang yang sabar. Iya, sabar. Padahal ini saya kebingungan, Ustaz. Saya kan pinter gitu ya. Ilmu saya banyak gitu. Saya bingung mengamalkannya di mana gitu loh. Nggak Saya punya memberikan media saya untuk tidak punya media. media. Kalau saya jadi guru mungkin saya bisa mengamalkannya dengan mengajar murid-murid saya. Tapi saya tidak punya media untuk itu. Nah, bagaimana saya mengamalkan ilmu saya ini? Ketika kita mempunyai ilmu tapi tidak ada orang yang mau belajarkan kepada kita. Iya. Nah, cukup kita Berarti kita mengajarkan tidak punya ilmu ya? tersebut, mengajarkan kepada anak kita Iya. atau Kalau kepada anak juga tidak punya, saudara-saudara Ustazah? kita. Itu kepada saudara-saudara ataupun kepada Saudara teman- Kalau nggak saudaranya sudah pantang pinter semua, Ustazah. kepada teman-teman ataupun tetangga. Ya lebih-lebih pada diri sendiri tadi loh Pak Ayu. Maksudnya kepada Oh. diri sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun Yang punya ilmu punya kemudian ilmu tidak bisa mengamalkannya dengan mengamalkan. alasan Iya. saya bukan guru kok, saya tidak bisa mengamalkan ilmu saya. Saya bukan motivator yang tidak bisa memberikan Iya. ilmu kepada orang lain. Jadi, bukan ilmunya untuk diri saya diri sendiri. bukan Jadi itu. misalkan Jangan. seperti sholat apa tadi kan harus
termasuk ilmu. mengamalkan ilmu ya. Oke, saya mau ke adik-adik lagi. Mungkin ada yang bertanya. Ya, ada Ayo. ini. Langsung berdiri. Oh, ini yang besar ini dari mana? Oh, yang kecil. Yang kecil. Ada Oke, ada kamera, lambaikan tangan ya. Iya. kamera ada sebelah pojok kanan atas. Sana. Oke, dari mana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feti Fatimatul Azizah. Vera. Tadi ada Nadia Vega, sekarang ada Feti Vera. Luar biasa. Dari mana Mbak Feti Vera? Saya dari Manyar Gresik. Dari Manyar. Oh, jauh loh Manyar itu. Manyar ya? Iya. Manyar Gresik jauh, apalagi Manyar Jakarta jauh lah gitu. Iya. Dari Manyar kan Gresik maksudnya. Iya, yang mau ditanyakan monggo. Apakah keutamaan belajar di rantau atau di negeri orang? Apa Oke. keutamaan belajar di rantau atau di negeri orang? Sebelum dijawab, saya mau bertanya. Sampai ini di rantau atau di rumah? Di rantau ya. Pengalamannya seperti apa, Mbak? Ada pengalaman khusus mungkin bisa mungkin diceritakan, Mbak? Pengalaman selama menimba ilmu di rantau ini Iya, bagaimana? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Kira-kira piye Col rasanya? Piye rasanya gado-gado bakso atau ote-ote? Atau pedok cowok ayu-ayu, cowok ayu-ayu. Piye Mbak? Gimana Ayo, Mbak. rasanya? Mendapatkan teman dari Banjar. Oh. Ya itu salah satu keutamaan. Jadi bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga. Karena ya. setiap kota itu pasti memiliki tradisi yang berbeda, budaya yang berbeda. Kita bisa belajar dari situ. Iya. Gitu ya Oke, Mbak ya? terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Belum salam ya? Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya luar biasa. Sebenarnya ini beliau adik ini juga merantau ke sini, tapi bukan mencari. Dia masih bimbang ragu. Iya, gitu. Keutamaannya mungkin baru beberapa Ini hari di saya sini. ada utamanya gak ya? Misalnya Kok belajar saya jauh di banget ke sini? Ngapain jauh-jauh ke sini? Monggo langsung ke Ustazah Khairunisa. Ya, keutamaannya yaitu kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya, setiap daerah itu kan pasti mempunyai kebiasaan ataupun adat-adat yang berbeda. ya. Jadi kita bisa saling mengenal dan saling menerima ilmu atau mencari ilmu. Iya. Sehingga kita bisa saling mengerti antara adat orang lain dengan diri sendiri. Kebiasaan di sana ya. Nah, karena kan setiap orang itu pasti berbeda-beda karakter ataupun adatnya. Iya, jadi kita bisa saling mengerti juga. Kok teko Banjar mau kok wong Bahasanya kan kalau dari Banjar kan misalnya bahasa Tubanan. Lah kae. Kalau misalnya ketemu orang temannya Madura, dorem aja gitu misalnya. Iya. Terus ketemu lagi dari Bali, misalnya beli tidak mau beli misalnya kan begitu. Lah mungkin ini yang sudah dirantau 5 tahun. 5 tahun. Jadi pengalamannya mungkin sudah ketemu lebih. orang macam-macam ya. Jadi gemuk Selama sudah, ini kurus, mungkin ya, hitam Mbak, putih. Jangan bilang gemuknya ke saya. Enggak. Monggo, Mbak. Mbak lain lagi nih. Mungkin selama 5 tahun ini jenengan sudah dapatkan keutamaan dari sampeyan merantau itu apa? Iya. Misalnya gini, kalau misalnya Mbak, saya kalau di rumah saya tidak akan dapatkan ilmu ini, tapi karena saya jauh di sini, Berarti plus saya minusnya dapat ya. ilmu ini, misalnya. Plus Monggo. minusnya di rantau. Ya namanya merantau pasti mempunyai banyak sekali pengalaman. Semisal kalau seandainya kita di rumah, maknani kitab kuning saja kita belum mengerti, lalu kita masuk ke pondok, Iya. oh ada kitab kuning. Kalau di rumah kitab kuningnya Hijau. tintanya merah ya, bunder-bunder kayak pentol itu. Kayak apaan? Terus? Nah, lalu di sini kita disuruh untuk maknani kitab, secara otomatis kita wajib dong untuk belajar Memahami bahasa yang memahami ada bahasa di daerah Jawa itu itu yang seperti apa. Jadi plus minusnya ya banyak sekali. Iya. Di rumah sama pakai bahasa Indonesia ya? Saya pakai bahasa Jawa manusia. Oh iya, Jawa juga manusia. Pakai bahasa? Manusia. Walaupun di sana Kok sama ngerti ya? Saya dari tadi pakai bahasa semut loh. Ini orang lama-lama jengkelin ya dari tadi iya, kalau emang ngomong seperti ya. itu. Lahir kan malam kan gelap. Atau Jadi orang ngeliur. seperti itu. Iya. Oke, pemirsa itu tadi. Satu lagi Mbak Ayu. Iya. Dari mana? Dari bumi bahasa Dari manusia. Oh iya, monggo. Ini yang besar udah siap.
Ayo. Ini pengalaman juga loh. Tadi kan kalau Mbak Mungkin Laila kalau di rumah dia kurus, kalau Iya. sekarang saya di pondok jadi besar. jadi besar. Atau sebaliknya. Iya, monggo Mbak. Iya, sudah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Uda. Siapa? Mas Maaf. sebentar. Bentar. Ini Yang saya rasa tadi saya ngundang asrama khusus putri ya. Iya. Oh ini juga putri loh Mbak. Putri ya? Iya, Tapi kok namanya Mas Huda? Mas Huda ya? Uda. Siapa? Mas Uda. Oh, Mahmuda. Oh, Mahmud. Siapa? Oh iya, ya udah itulah. Iya, Mas Uda, monggo. Oh, Mas Uda. Ya udah kalau gitu. Kirain udah masuk. Enggak, langsung aja. Iya, deh. Mas Uda, Mas silakan. Uda. Dari mana? Bangkalan Madura. Tepuk tangan Bangkalan. Bangkalannya mana? Enggak di bawah ya di Kelampis. sana. Mana? Kelampis. Lampis jauh ya dari Pesalakan ya? Jauh apa dekat dari Kapan Pesalakan? kok kayak kenek? Jauh dari Murni? Jauh. Jauh. Apa Dari sini? Apa dari Singapura juga jauh ya? Ayo monggo yang ditanyakan. Sepenting apakah sih Ustazah mencari ilmu itu? Waduh ini. Sepenting apa sih Ustazah mencari? Ini maksudnya sepenting Sepenting apa apa sih sih Ustazah itu mencari ilmu? Ya. Maksudnya begini. Gitu maksudnya ya. Kok Ustazah cari ilmu terus? Maksudnya begini, Iya, Ustazah ngomong iya. tunjuk-tunjuk. Nah, Maksudnya gimana? sih kita mencari ilmu. Bukan Mungkin. seberapa penting sih Ustazah mencari ilmu gitu ya, enggak ya? Oke. Oke, terima kasih Bangkalan Mbak Mas Uda ya. Terima kasih. Coba pertanyaannya tadi diganti pakai bahasa Madura. Iya. Coba. Biar kita yang hadir di sini itu tahu. Bisa belajar bahasa Madura ya. Ayo, didengarkan. Ayo, gak apa-apa. Loh, ayo. Beda bisa bahasa Madura. Ayo. Sepenting apa nyari ilmu dia? Iya. Oh, yang penting apa cari ilmu Cia. Oke, terima kasih Mas Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Oke, nuwun. Ustazah, ini jatuh Mungkin jauh-jauh bisa dari menjawab Madura, dengan ya? pakai bahasa Madura juga Ustazah. Ya karena saya bukan orang Madura. Iya. jadi Lu kan tidak belajar bisa bahasa menjawab. tadi Ustazah. Loh, ini loh yang manfaatnya kita mondok itu jadi ketemu Kita bisa macam-macam. beragam bahasa bisa. Iya, Gitu. Monggo. Menuntut ilmu itu kan sangat penting dibanding dengan perkara apapun, Iya. baik itu harta ataupun ketika kita bekerja. Jadi menuntut ilmu itu perkara yang penting paling penting dibanding perkara-perkara yang penting lainnya. Iya.